ini aku lagi makeup memang, tapi aku nggak lagi bahas tutorial makeup. Aku mau cerita ya sedikit gitu ya tentang pengalaman pengalaman kayak aku cinta sama suamiku ya, itulah guys, pengalaman asmara. Akhirnya di tempat tempat minyak gitu, lorong jual minyak gitu lah ya kan. Minyak bagus loh, aku jadi beli minyak goreng ya kan, minyak goreng muli gitu. Ya jelas lah minyak goreng ya kan, dia bagus untuk goreng. Kecuali aku pilih minyak nyong nggak mungkin untuk minyak goreng kan. Terus datang kembali YouTube channelku bersama dengan anakku Kezia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan yakinlah guys, aku sedang tidak ingin bicara tentang makeup dengan kalian, atau tutorial makeup atau battle makeup apapun, karena aku lagi malas gitu. Kenapa? Karena air di tempatku tidak jalan. Oke guys, aku nggak mau bahas tentang air itu. Aku bingung juga kenapa airnya nggak jalan-jalan ya udah setengah bulan ini. Oke, ini aku lagi makeup memang, tapi aku nggak lagi membahas tutorial makeup. Aku mau cerita ya sedikit itu ya tentang pengalaman cinta sama suamiku ya, itulah guys, pengalaman asmara. Oke. Itu kami jumpanya itu di Batam ya guys ya, di Batam tahun 2008 ya, 2008 kami jumpa gitu. Itu jumpanya lucu itu, nggak diduga, nggak disangka gitu. Ya gitu loh jodoh ya. Memang siapa sih yang bisa menduga jodoh? Kalau bisa diduga itu namanya bukan jodoh. Oke, aku udah pakai ku rias dulu aja aku ya guys ya, biar agak cantik gitu dikit ya. Tak cantik tak kalian yang tahu lah ya. Gak mungkin lah diriku bilang jelek ya. Pasti aku puji diriku sendiri, karena satu-satunya ciptaan Tuhan yang ada seperti aku ya aku. Oke guys, itu aku jumpa sama suamiku tuh di Batam ya, tahun 2008. Dan perjumpaan kami itu tanpa diduga gitu. Itu gara-gara temenku namanya si Tiur. Halo Tiur, apa kamu menonton videoku tersebut? Itu dia mau beli susu tulang tuh ya. Jadi susunya ceritanya kami ini di Pambil Mall, tapi di situ nggak ada stok yang dia mau gitu. Jadi dia suruh kami ke Pambil Mall. Aku nggak tahu itu bergerak-gerak pintunya. Yang pasti itu bukan sesuatu yang mistis gitu. Itu anakku yang satu lagi. Dan waktu di Pambil Mall gitu nggak ada yang mau ngawanin dia gitu. Jadi akulah yang diajaknya, ayolah kawanin aku gitu ke minimarket. Ada minimarket di dekat dormitory kan kami dulu kan aku kerja di PT Panasonic di Batam ya, dan tinggal di dormitory Batam Center gitu. Jadi situ di Simpang Kara namanya ya. Ya udah agak lupa sih, aku udah lama aku meninggalkan Batam gitu. Simpang Kara ya, di situ ada supermarket gitu. Ya udah aku kawanin dia, dan singkat ceritanya sampai ke supermarket tersebut. Aku udah sering ke situ tapi tak pernah jumpa dengan makhluk hidup itu. Yang sekarang sudah menyandang status menjadi suamiku yang sah gitu, secara hukum dan juga secara agama. Oke. Dan aku ke situ jumpa sama dia kan. Aku udah bukan baper gitu. Kita kan terasa gitu diikutin ya sama suami gitu. Belum suami waktu itu, sama pria yang sudah menjadi suamiku itu ya. Dia ikutin aku. Tapi dia nggak berani, dia ngelirik dari jauh gitu. Mungkin dia sudah terpesona ku pada pandangan pertama. Oke, mungkin dia udah terpesona melihat aku gitu. Aduh, cantik. Ya, dia ngikutin aku. Aku udah baper gitu, udah ngerasa kan. Kayaknya ada yang ngikutin aku ini. Gitu. Tapi ya apalah, jaim ya kayak begitu ya. Sampai akhirnya di
di tempat apa namanya, tempat minyak-minyak gitu, lorong jual minyak-minyak gitu lah ya kan. Dia bilang itu minyak bagus loh. Aku pilih-pilih minyak goreng ya kan, minyak goreng bimoli gitu. Ya jelas lah minyak goreng ya kan, dia bagus untuk goreng. Kalau kecuali aku pilih minyak nyong-nyong, nggak mungkin tuh minyak goreng kan. Terus aku pikir lagi, karena kesannya aku dulu nengok dia gak suka gitu, gayanya ketuaan gitu. Waktu itu kan umurku baru 18 tahun, jumpa orang kayak gaya kayak bapak-bapak gitu, kita takut, apalagi di Batam, ngeri-ngeri gitu ya nengok cowok ya, kita jadi takut gitu, jangan-jangan ini bapak orang gitu, jangan-jangan ya. Aku berpikir waktu itu dia ada bapak-bapak punya 3 anak lagi gitu, aku takut. Terus pergi ke ngambil apa itu namanya, payung ya, ini payungnya bagus, cap ini bagus gitu. Dia cakapin aku nggak mau ya, nggak mau cakap-cakap sama dia terlalu banyak, senyum-senyum aja gitu. Sampai akhirnya ke apa namanya, ke kasir gitu, temanku tadi lah dicakap-cakapinnya, dia udah apa sama kasirnya gitu, orang Batak juga ya kan. Dibilang kasih aja nomornya, itu orang banyak duit katanya. Aku nggak nyangka loh dia itu orang Chinese. Iya, suamiku itu orang Chinese gitu ya. Kok mukanya nggak mirip Chinese gitu, lebih cocok muka aku Chinese, walaupun aku Batak asli, tapi kayaknya lebih cocok aku ya gitu. Jadi dia bilang ya itu sama teman itu, kasih nomor HP-nya sama nomor. Heran aku nih kawan, kenapa aku yang dimoduskannya, kenapa harus aku dikasihnya nomor HP sama suamiku itu ya. Tapi itu mungkin dia jalan, dia jodoh. Jadi singkat cerita dia kasih nomor HP itu gitu, diam-diam. Dan belum nyampe ke dormitory, belum nyampe kamar, masih di tangga, dia udah nelpon. Dia tanya lah, halo adek, namanya siapa? gitu itu aku gak apa ya, jangan kok cucu batak anakku udah kayak aduh gawat ini anakku ya. Ceritanya gitu ya guys, pura-pura diilustrasikan seperti itulah. Aku udah lupa, itu kejadian udah belasan tahun yang lalu, kami nikah udah 13 tahun gitu. Dia tanya nama siapa nih, ya aku jawab lah, nggak mungkin nggak aku jawab, orang bagus-bagus tanya ya kan. Dan dia bilang boleh main-main ke dormitorinya gitu. Oh boleh aja, aku bilang. Aku ngerjain karena memang aku nggak respect sama dia awalnya gitu. Aku kerjain, aku suruh, kami satu kamar tuh 20 orang, aku suruh dia beli martabak 20 bungkus, jus 20 bungkus. Aku pikir ini orang pasti tak akan mau ini. Gak mau. Apa guys, memang dia datang, martabak telur tuh 20 bungkus dibelinya satu-satu sama jus itu 20. Astaga. Dan dia benar-benar apa ya, benar-benar lah perjuangannya macam itu. Pernah lihat film Kesatria itu, yang naik kuda gitu ya kan, mengejarkan aku gitu. Dan akhirnya ya udah, kami gak ada kata-katakan cinta gitu ya. Bingung juga aku, nggak mau, kok mau sama dia nggak kata-katakan cinta gitu. Kami yang jalan-jalan lah, dia ajaknya pergi ke apa, ke mall, pergi ke Marina ya, pantai Marina, pantai Melayu gitu. Itu belum ada persetujuan pacaran, tapi dia menganggap aku ini pacarnya gitu. Oke lah. Aku waktu itu senangnya karena dia ajak jalan-jalan gitu ya. Sampai akhirnya aku tengok dia apa namanya itu, ke penyayang ya. Aku kesannya nengok dia penyayang gitu. Padahal dulunya ya kalau apa nggak berpikir lah mau cari yang orang beda suku gitu, nggak berpikir lah. Apalagi ya berbeda suku itu kan agak susah lah gitu ya. Tapi udah jodoh gitu. Akhirnya waktu itu dia ajak aku pergi di game gitu. Dan jujur ya, aku bukan mau puji diri, aku memang bukan gak ada duit, aku memang gak suka dunia malam gitu. Aku bilang sama dia, kalau kau mau kenalan sama aku, kalau untuk dugem tidak, tapi kalau untuk kita aku bilang mau aku ajak ibadah, mau. Memang aku ajak dia ibadah gitu. Aku ajak dia ke gereja waktu itu, padahal dia kan bukan orang Kristen gitu ya. Tapi dia kan mau, aku nggak paksa, dia mau gitu. Dan ya udah, kita hubungan berjalan dengan bukan pacaran ya, aku bilang nggak pacaran lah. Kapan dia bilang katakan cinta pun aku tak tahu gitu ya. Akhirnya waktu satu malam, aku masuk malam di PT ya, dia telepon, dia katanya
pergi ke gereja baptis dirinya gitu ya. Oke, ini klarifikasi. Jadi aku nggak pernah nemenin dia baptis dirinya gitu ya. Dia baptis dirinya sendiri. Aku nggak tahu motivasinya apa gitu. Jadi ya udahlah. Berarti dia udah srek sama aku waktu itu. Padahal aku nggak srek sama dia. Srek sama dia. Waktu itu belum berpikir panjang mau untuk menikah ya. Nggak ada pikiran ke sana mau menikah. Dan ya dia pernah juga ya. Dia kayaknya sayang kali gitu. Gak tahu kok sekarang beda. Gak tahu ya, waktu pacaran kok seneng kali gitu. Modus ya, gak tahu. Jadi waktu itu pernah juga dia tiap malam-malam ya, tiap malam aku kan karena kan kami ada sip pagi, sip malam ya. Waktu sip malam gitu jam 12 malam break gitu kan. Dia bela-belain beliin aku Nescafe sama martabak. Wih, seneng lah. Nih orang kayaknya sayang kali sama aku, berpikir gitu. Jadi aku sama sekali ngeliat dia udah berjalan lama hubungan kita, udah kenal ya, ternyata dia tak sekaya yang dipikirkan oleh temanku tadi. Malahan bukan mau ngejek gitu, duitku lebih banyak lagi dari dia gitu ya. Halo guys, ini aku lanjutin ya ceritaku. Aku udah pindah tempat ya. Tadi aku melihat ke air-airanku itu ya, air-airan yang aku bilang itu tadi ke bawah, rupanya dia penuh gitu. Jadi aku pindah tempat guys. Oke, aku lanjutin ceritaku ya. Jadi ternyata ya itu suamiku itu yang kayak aku bilang tadi ya, ternyata dia tidak tajir yang dibayangkan temenku gitu. Tapi ya udah, aku memang jujur ngeliat dia pun bukan karena tajirnya gitu ya. Jadi aku ngeliat dia itu murni karena ya mungkin aku tinggal di Batam tuh sendirian ya. Tengok itu anakku Paris, kami belum pernah ke Paris, jadi kami cuma punya miniatur Paris gitu. Oke, itu cuma sekedar iklan gitu ya. Oke, ada Paris luar. Kalian lihat itu wajahnya cantik sekali guys. Oke ya. Jadi karena aku mungkin sendirian dia di kota Batam ya, nggak punya sanak saudara, bekerja di sana sendirian. Jadi ya aku melihat sosok dia itu ada sifat penyayangnya yang membuat aku tertarik gitu sama dia ya. Sifat kebapaannya gitu. Jadi ya nggak ada mengatakan cinta, nggak ada atau kau mau jadi pacarku, nggak ada gitu guys. Aku bingung juga. Jadi sebenarnya kayak gimana ya, cinta itu ada karena biasa ya. Apa itu, ada pepatah orang Jawa aku kayak pernah dengar, tapi aku susah mengatakannya seperti itu ya, karena seiring berjalannya waktu gitu ya. Nggak tahu, aku bilang nggak serak gitu ya, cuma karena dia penyayang, ada daya tariknya gitu. Dia sampai pernah ya guys gitu, dia lihat itu foto keluarga gitu, anakku pamer ya, sampai pernah gitu hujan-hujan ya, dia rela hujanan gitu jemput aku di depan perusahaan tempat aku kerja gitu. Siapa yang nggak bangga gitu, sampai satu departemenku gitu bilang, wih pacarnya romantis sekali. Nggak tahu sekarang Kuning mami. ya, kuning ya dek, sekarang keromantisannya hilang ditelan waktu gitu. Nggak tahu ya, apa gara-gara udah pengaruh umur mungkin ya. Jadi itu ya guys ya, setelah itu ya kita ada jalanin hubungan ya, pacaran tanpa dikatakan itu sekitar 8 bulan ya, 8 bulanan. Terus dia mungkin udah keburu dikebut sama umur ya, dia mau nikah gitu ya, karena umurnya juga udah lumayan lah waktu itu. Sementara aku masih muda guys, waktu itu umurku baru masih 20 mau jalan 21, masih apa ya, tengok ini kembang ya, masih kembang gitu ya, masih kembangnya gitu ya. Terus kami mutusin untuk nikah gitu, pulang ke Medan. Bukan suatu yang gampang gitu, itu sangat ditentang sekali ya, baik keluarga dia maupun keluarga aku sendiri ya, karena ya namanya beda suku ya, kayak keluarga dia juga beda suku, beda agama ya, maklum lah ya, aku maklum lah gitu ya. Gitu juga mama dan bapakku juga, kenapa sih harus dan suku lain ya, kalau bisa dan satu suku. Dan jujur ya guys ya, dulu aku tuh punya punya keinginan tuh nikahnya tuh sama bule gitu, bule aku suka ngefans sama bule gitu. Tapi akhirnya nikahnya sama bule kampung ya. Nggak jadi, bulenya tapi temanku bilang, kau mau sama bule ngapain, mau yang besar apanya, besar hatinya ya gitu ya. Oke, kita lupakan bule itu karena udah nggak ke situ zamannya lagi ya. Gitu.
akhirnya nikah ditentang gitu, dan sempat di tengah jalan aku bilang kita putus aja lah, karena aku rasa kalau pernikahan itu tanpa restu itu kan gak baik gitu, menyatukan dua kepala jadi satu aja udah susah kali. Tapi ya dia masih gigi gitu, bayangkan aja guys, macam kayak pangeran berkuda gitu, dia gigi sekali dia kan, mempertahankan hubungan kami. Akhirnya sampai kami nikah, mempunyai 2 anak. Itu ada 2 ya, itu satu ya. Dan ditentang juga dan bapakku dan apalagi mamaku. Aku tak mau anakku cepat-cepat nikah, aku tidak mau cepat-cepat jadi opung katanya. Tapi ya itu guys, di sisi lain mereka takut juga gitu, nanti kami nikah tuh orang nanti kawin lari nanti ke kota orang, kayak mana tuh anak-anak gitu pikirannya ya. Akhirnya mau nggak mau direstuin gitu, dan kami nikah secara adat Batak gitu ya guys ya. Dan suamiku itu dia ada perwakilan dari yang mewakilkan untuk adat Bataknya gitu, dia ada bapak angkat. Nah, jadi bapak angkatnya ini kasih dia nama dan marga, jadi dia itu namanya dibaptiskan oleh bapak angkatnya itu Wijaya, dan marganya itu marga Utagalung, jadi namanya Wijaya Utagalung. Dia saudaraan, dia sepupuan nama Nadia Utagalung, itu masih asli itu saudaraan. Tapi bohong. Jadi kami nikah ya, akhirnya nikah juga ya guys, dengan perjuangan yang besar. Nikah juga. Ya kayak aku bilang itu jodoh pasti nggak akan kemana ya. Apa yang udah memang harus dipersatukan Tuhan ya pasti ya itu jodohmu gitu, nggak bisa yang lain. Kamu berusaha gimana pun kalau nggak jodohmu, mau kamu cetak di undangan itu orang bisa lari, kalau memang nggak jodohmu itu bisa terbang gitu disambar orang. Dan dia kasih aku bunga guys ya. Jadi apakah mudah gitu menjalani? Ya nggak mudah ya guys. Kayak kata aku, satu suku aja beda kepala, namanya manusia itu beda kepala ya, pasti beda isinya gitu, sangat susah menyatukannya. Apalagi ini beda suku, beda cara dia dengan budayanya dibesarkan gimana, dan cara dia berpikir. Namanya orang, setiap keluarga kan cara mendidik anaknya beda, jadi cara pola pikirnya terbentuk dalam keluarga itu berbeda, itu sangat susah gitu. Apalagi kalau dulu pertama kali ya kumpul keluarga yang gitu, agak gimana gitu, kayak rasanya aku di planet asing gitu ya. Apalagi kalau ada tuh ngomong sing aku nggak ngerti bahasanya ya kan. Sampai hari ini dia nggak ngajarin aku gitu bahasanya, kita kenapa nggak tahu, katanya ribet gitu. Dia memang bangsa orangnya, suamiku bangsa orangnya ya agak gimana ya, agak kaku ya gitu ya, nggak kayak aku suka cuap-cuap. Dia sebenarnya kalau sama temennya itu aku bingung lah, sama temennya dia suka cuap-cuap, sama aku kok dia nggak bisa ngomong ya, bingung gitu orang. Kenapa itu dia orang? Apa aku tuh tak enak diajak ngomong sama dia, nggak tahu, dia yang tahu ya. Tapi kayaknya enggak ya, waktu pacaran dia punya orang yang ngebet kali mau nikah sama aku gitu ya, bingung aku deh. Nah itu guys, jadi susah ya, tapi lambat laun ya, kalau sekarang ya udah 13 tahun nikah ya udah biasa gitu ya kan. Makanya untuk kalian teman-teman yang katanya sekarang bingung cari jodoh ya, kalau aku bilang jodoh itu di tangan Tuhan, tapi ya kita harus cari juga ya. Tapi kalaupun belum dapat ya jangan pesimis gitu. Mungkin jodohmu lagi jalan-jalan dulu, entah kalian jumpa di mana, nanti pasti bisa jumpa lah itu. Mungkin dia lagi entah di benua mana gitu kan, masih ya berdoa sama Tuhan gitu. Karena seberapa besar pun usaha kita dan seberapa besar pun kita menginginkan seseorang, kalau nggak dia jodoh kita ya nggak akan bisa gitu. Keluar deh, keluar. Kan dia mengundangmu di sini gitu ya. Dan itu ya guys ya. Jadi ya kalau dibilang ditanya apakah susah menikah beda budaya, pasti susah lah. Pasti banyak rintangan. Tapi ya kalau di dalam rumah tangga itu kuncinya kita harus saling merendahkan ego kita, baru rumah tangga itu akan berjalan dengan baik gitu. Kalau kita mempertahankan ego kita masing-masing ya ribut lah. Apalagi kayak saya dulu ya, saya masih muda gitu, masih egonya masih tinggi. Tapi ya gitu guys, pernikahan itu nggak ada habisnya gitu. Makanya pendidikan rumah tangga itu nggak ada ya. Jadi kita ya harus atas dasar semuanya itu ya kasih cinta kita itu ya. Dan kita harus tetap ya menerima lah, pasangan itu pasti ada kekurangannya, dan di balik kekurangan pasti ada kelebihannya.
Jadi kita jangan lihat kekurangannya terus, lihat juga kelebihannya. Itu dia guys. Oke guys, itulah cerita aku sedikit tentang perjalanan cinta aku dengan suamiku gitu. Kalau aku panjang-panjangkan nanti panjang sekali guys, kuping kalian pun berasap, mulutku pun bisa kering ya gitu ya guys ya. Oke deh, sekian dulu ya cerita cup-cupku. Semoga ini bisa menghibur kalian. Mungkin kalian agak suntuk, agak berpikir gimana tentang jodoh. Yakinlah kalau kalian itu pasti milik jodoh, tapi jodoh kalian masih tersembunyi di mana. Tinggalnya kalian cari dan berdoa. Serahkan semua pada Tuhan guys. Pasti jodoh kalian itu akan datang segera. Oke? Sekian dulu video dari aku. Dan semoga kita sehat selalu. Dan video ini bermanfaat dan dapat menghibur kalian semua. Dan kalian tetap dalam lindungan Tuhan. Dan Tuhan tetap memberkati hidup kalian di mana kalian berada. Dadah!